Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Menyesal saat sekaratul maut. Alkisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu an. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid, sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran ataupun tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut, termasuk pada sholat berjamaah. Suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan segera dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban radhiyallahu an? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Nabi pun bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban? Namun, tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini, salah seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Iya benar, saya istrinya, jawab wanita itu. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya
kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami sikapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang telah dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja pakai yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya, jika kena debu sudah tentu yang kena hanyalah baju luar. Sampai di masjid bisa membuka baju yang luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seorang yang berbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan pakaikan kepada orang tersebut, dan menapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan, dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga, sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkan mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dahulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikian pula, segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama. Roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tetapi menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya, semua kita nanti pada sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah kita melihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatan di dunia. Mereka meminta
untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun, kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Seringkali kita mendengar ungkapan hadis berikut. Sholat Isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap lenggang, seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah itu tidak terlihat di mata kita. Pada situasi normal, mata kita tertutup oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya, saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sya'ban radhiyallahu an telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Dia ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun, penyesalannya bukan karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Sudahkah kita semua siap menghadapi apa yang pasti kita hadapi semua, sakaratul maut? Atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan? Semoga kita selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin. Wallahu a'lam bishawab.